Tinjauan pustaka adalah bagian dalam proposal atau skripsi yang berisi teori, konsep, dan penelitian terdahulu yang mendukung topik penelitian. Bagian ini penting karena menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki dasar ilmiah dan tidak hanya berdasarkan pendapat pribadi. Halo, saya KS. Dalam pelajaran ini, kita akan membahas 7 tahap krusial untuk menyusun tinjauan pustaka yang kuat dan sistematis. Mari kita mulai dengan tahap pertama. Tahap pertama dalam menulis tinjauan pustaka adalah menentukan teori utama yang sesuai dengan topik penelitian. Teori utama harus berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Misalnya, jika penelitian membahas kepuasan pengguna aplikasi, maka teori yang digunakan bisa berkaitan dengan kualitas sistem, kualitas layanan, kepuasan pengguna, atau penerimaan teknologi. Tahap kedua adalah mengumpulkan referensi yang relevan. Referensi dapat berasal dari buku, jurnal ilmiah, proceeding, laporan resmi, atau sumber akademik lainnya. Usahakan menggunakan referensi terbaru, terutama jurnal dalam 5 tahun terakhir, agar pembahasan sesuai dengan perkembangan penelitian saat ini. Tahap ketiga adalah memahami isi referensi, bukan hanya menyalin kutipan. Banyak mahasiswa hanya memindahkan kalimat dari jurnal ke tinjauan pustaka. Padahal, yang lebih penting adalah memahami isi referensi, kemudian menuliskannya kembali dengan bahasa sendiri tanpa mengubah makna aslinya. Tahap keempat adalah mengelompokkan pustaka berdasarkan tema. Jangan menulis tinjauan pustaka secara acak. Kelompokkan pembahasan berdasarkan konsep, variabel, metode, atau penelitian terdahulu. Misalnya, bagian pertama membahas teori utama, bagian kedua membahas variabel penelitian, dan bagian ketiga membahas penelitian terdahulu. Tahap kelima adalah membahas penelitian terdahulu secara analitis. Penelitian terdahulu tidak cukup hanya ditulis nama peneliti, judul, metode, dan hasil. Kita juga perlu menjelaskan hubungan penelitian tersebut dengan penelitian kita. Perhatikan apa kesamaannya, apa perbedaannya, dan bagian mana yang masih menjadi celah penelitian. Tahap keenam adalah menunjukkan research gap dari pustaka yang dibaca. Dari beberapa referensi, kita dapat melihat apakah masih ada objek yang belum diteliti, metode yang belum digunakan, variabel yang belum dikombinasikan, atau hasil penelitian yang belum konsisten. Gap inilah yang menjadi dasar mengapa penelitian kita perlu dilakukan. Tahap ketujuh adalah menyusun tinjauan pustaka dengan alur yang jelas. Penulisan bisa dimulai dari teori umum, kemudian konsep yang lebih spesifik, penelitian terdahulu, perbandingan hasil penelitian, hingga gap yang mendukung penelitian kita. Jadi, tinjauan pustaka bukan sekadar kumpulan teori dan kutipan. Tinjauan pustaka harus mampu menunjukkan bahwa peneliti memahami topik. Kesimpulannya, cara menulis tinjauan pustaka dimulai dari menentukan teori utama, mengumpulkan referensi, memahami isi pustaka, mengelompokkan pembahasan, menganalisis penelitian terdahulu, menemukan gap, lalu menuliskannya dengan alur yang runtut. Dengan tinjauan pustaka yang baik, penelitian akan memiliki dasar ilmiah yang lebih kuat. Semoga pelajaran ini membantu Anda menyusun tinjauan pustaka yang berkualitas. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya dan selamat meneliti.